Halo, selamat datang di Entertainment. Hampir semua orang pasti pernah mengkonsumsi mie instan. Makanan yang satu ini memang menjadi favorit semua orang. Selain karena kelezatan rasanya, mie instan terkenal pula sebagai makanan yang murah dan mudah dimasak. Di balik kelezatan mie itu, mie instan memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya bisa berkembang seperti sekarang. Sejarah lahirnya mie instan dimulai ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ledakan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang benar-benar terpukul. Peristiwa itu tak hanya membuat Jepang mengalami kemunduran dari segi militer, namun juga dari segi ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi bahkan membuat kelaparan massal terjadi di mana-mana. Saat itu, Jepang mengalami kekurangan pangan untuk makan. Para penduduk mengandalkan bantuan dari pusat pembagian makanan yang tersebar di beberapa tempat. Salah satunya di belakang stasiun kereta Osaka. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Momofuku Ando melihat orang-orang yang tengah mengantri di sana untuk mendapatkan mie soba. Peristiwa ini tentunya membuat ia merasa iba. Ando memiliki keinginan untuk membantu mengatasi krisis pangan yang melanda Jepang. Ia kemudian memiliki ide untuk membuat makanan yang praktis dan dapat disimpan lama. Di saat yang bersamaan, pemerintah Jepang kala itu menerima bantuan berupa tepung gandum dari Amerika Serikat. Atas dasar hal itu, Jepang menginginkan warganya untuk banyak mengkonsumsi tepung gandum. Kondisi tersebut membuat Ando berpikir untuk membuat mie yang dapat disajikan dengan cepat. Ia kemudian melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan cara terbaik mewujudkan mie yang ia inginkan tersebut. Sampai pada akhirnya, Ando berhasil menemukan cara untuk mewujudkan ide yang ia miliki. Mie pertama ciptaan Ando dibuat dengan cara mengdehidrasi mie yang telah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Pada 25 Agustus 1958, Ando berhasil memasarkan produk mie instan pertamanya. Mie instan tersebut diberi nama Chicken Ramen. Orang-orang kala itu menyebut mie buatan Ando sebagai ramen ajaib. Karena hanya butuh 2 menit untuk membuat mie tersebut siap saji. Lambat laun, mie buatan Ando terus mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yang paling penting ialah produk mie dengan bumbu yang terpisah. Produk itu diciptakan karena adanya tuntutan dari masyarakat akan kualitas dan rasa mie yang lebih baik. Populernya mie instan buatan Ando membuat pengusaha lain berusaha menghadirkan produk serupa. Berbagai merek mie instan lain pun bermunculan di Jepang. Hal ini kemudian membuat para pengusaha mie instan di Jepang membentuk asosiasi yang menjadi cikal bakal Japan Convenience Foods Industry Association pada tahun 1964. Asosiasi tersebut dibentuk untuk mengontrol kualitas mie instan yang ada di Jepang. Pada tahun 1971, industri mie instan kembali mengalami inovasi. Kala itu untuk pertama kalinya produk mie dalam cup hadir. Produk tersebut hadir dengan merek dagang Cup Noodles. Hadirnya produk ini seolah menjadi jawaban atas lesunya penjualan mie instan ketika itu. Cup Noodles disukai oleh masyarakat karena lebih praktis. Di Indonesia, mie instan pertama kali muncul pada tahun 1969. Supermie merupakan merek mie instan pertama yang muncul di Indonesia. Ketika itu, perusahaan asal Jepang yakni Sankyo Shokuhin Kabushiki Kaisa menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Indonesia, PT 51. Pembangunan pabrik dilakukan kurang lebih selama 1 tahun. Mesin dan bahan-bahan lainnya diimpor dari Jepang. Pekerjanya melibatkan 70 orang Indonesia dan ada 3 tenaga ahli dari Jepang.
pada tahun 1970, Supermie mulai mendapat pesaing, yakni Indomie. Ketika itu, Indomie diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing. Supermie dan Indomie kemudian bersaing satu sama lain untuk merebutkan pasar mie instan di Indonesia. Sampai akhirnya, datang pesaing baru dalam industri mie instan, yakni Sarimi. Sarimi merupakan mie instan milik Salim Group yang diproduksi oleh PT Sarimi Asli Jaya pada awal 1980-an. Melalui Sarimi, perlahan-lahan Salim Group menjadi raksasa dalam bisnis mie instan. Pada tahun 1984, Indomie memutuskan untuk bergabung dengan Sarimi dan membentuk PT Indofood Internal. 2 tahun berselang, yakni pada 1986, Salim Group berhasil mengakuisisi Supermie. Praktis, hingga kini Salim Group menjadi penguasa industri mie instan di Indonesia. Tidak hanya itu saja, melalui Indomie, Salim Group berhasil melebarkan sayap untuk mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Itu dia merupakan sejarah ditemukannya mie instan hingga masuk ke Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!